sudah tertangkap 8 bulan dalam masa pelarian bisa menyewa rumah di luar negeri. Apakah ini ada kaitannya dengan kekuatan besar di belakang Nunun seperti yang diungkapkan Ketua KPK Bushro Mukodas? Dan penangkapan Nunun faktanya berbarengan dengan berlangsungnya sidang Nazarudin, juga penetapan tersangka anggota Banggar Waude Nur Hayati. Apa gerangan hubungannya semua ini? Kami akan bahasnya kali ini bersama suami Nunun Nurbaiti yang bergabung dari luar studio, Adang Darajatun. Selamat sore Pak Adang. Sore, Andre. Ya, dan di studio ada pakar hukum pidana J.E. Saetapi. Selamat sore Pak Saetapi. Selamat sore. Ya, baik, saya mulai terlebih dahulu ke Pak Adang. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memastikan satu hal yang pasti, Pak Adang. Jadi Ibu Nunun ini tidak sakit lupa, Pak ya? Begini, mungkin kan pernah saya bilang bahwa penyakit ibu itu Dr. Andreas yang menentukan ya. Saya nanti salah kalau bicara. Kan dari dulu memang setelah pemeriksaan di KPK, lalu kita izin ke KPK, memberitahu ke Kedutaan Besar di Singapura untuk ibu berobat di Profesor Neiping. Dan memang menurut Dr. Andreas, ibu ada suatu penyakit dan sudah diakui oleh Dr. Andreas. Kami menerima informasi Pak Adang pernah melakukan komunikasi via Skype dengan Ibu Nunun begitu. Artinya ini menunjukkan bahwa tidak sakit lupa sebenarnya. Dan kemarin menandatangani berkas di KPK, Pak. Begini, nanti ditanya Pak Andreas, sering bicara tentang lupa ya. Kan Dr. Andreas juga bilang, ini bukan masalah lupa. Akhirnya saya lupa itu setelah orang kena stroke, Alzheimer atau apa. Jadi saya tidak mempermasalahkan itu. Masalah misalnya ibu setelah berobat di Singapura atau di Thailand, lalu kesehatannya baik, ya periksa saja. Saya tidak akan ngumpet di balik ibu sakit, nggak akan. Nah, selama ini kan yang dijadikan alasan ke luar negeri adalah sakit lupa, Pak. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, Pak. Jadi berdasarkan konferensi pers Anda siang tadi begitu ya, dengan menunjukkan rekaman pembicaraan Anda dengan penyidik yang sempat juga berasumsi, kita sudah dengarkan bersama tadi. Jadi sebenarnya poin Anda adalah mau menunjukkan bahwa ini status tersangka dengan terhadap Ibu Nunun ini harusnya juga menyandang ke Ari Malangyudo dan Miranda Gultom begitu, Pak? Bukan, jangan salah paham ya, tadi juga ada yang salah nulis ya. Saya hanya menghamparkan suatu proses yang dilakukan oleh penyidik KPK pada saat mendengarkan keterangan saya bahwa menurut pemahaman penyidik bahwa motivatornya adalah Miranda Gultom. Tolong jangan salah nanti. Ya, asumsi penyidik dan Anda mau menunjukkannya ke publik artinya mau menunjukkan poin itu kan? Oh betul, udah pasti. Saya kan waktu itu bilang bahwa judulnya pertemuan tadi siang adalah Rasa Keadilan dan Kesetaraan Hukum. Oke, kalau selama ini Anda juga meyakini bahwa Ibu tidak bersalah dengan menunjukkan itu tadi, apakah ini juga mau mengakui bahwa Ibu memang juga terlibat? Tidak mengakui. Mengakui tidak mengakui nanti di pengadilan kan? Ya. Saya kan sudah bilang, kalau nanti Ibu memang salah, lalu dihukum oleh pengadilan, silahkan saja. Ya. Oke, saya ingin tanya pendapat Pak Saetapi setelah mendengarkan rekaman tadi. Sama-sama kita dengarkan tadi Pak, yang diputarkan oleh Pak Adang siang tadi. Saya kira dalam hal ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah etik. Saya kira orang-orang di KPK itu, apakah itu polisi atau jaksa, tidaklah etis untuk memberikan keterangan kepada Pak Adang, meskipun beliau adalah mantan Wakil Kapolri. Ini saya kira di KPK ini ada semacam permainan yang tidak sehat. Artinya harus diperiksa juga penyidik yang disebutkan oleh Adang Darajatun tadi? Ya, mestinya begitu. Saya juga lihat dulu pada waktu adanya komisi etik itu, perkaranya belum selesai diperiksa, ketua itu sudah menyampaikan komentar-komentar. Saya pikir orang-orang di KPK itu harus di-overhaul semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi Pak. Tadi apa ini kemudian berarti juga masuk artinya sebagai pelaku peserta atau tidak, nanti kita lanjutkan setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami, Mirhani akan segera kembali lagi.